Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon maaf apabila ada suara berisik ya, karena saya sendiri pun masih ada di luar. Katanya sih ini materinya tentang bela negara ya. Requestnya bela negara ya Kak Mamat ya? Iya Kak, suara terbanyak mintanya bela negara Kak. Oke. Saya mau izin share screen terlebih dahulu. Mungkin ini pernah saya sampaikan waktu mengisi materi juga ya. Mohon maaf nggak pakai PPT tapi pakainya Word ya. Nah, sebentar. Nanti akan saya kasih soalnya ya. Soal. Sebentar. Materi bela negara. Sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah ya? Sudah Kak. Sudah Kak. Oke. Nah, ini pernah saya sampaikan waktu mengisi kelas di tanggal 8 November ya. Di Hari Digital juga tentang bela negara. Ini adalah pelajaran kelas 10 dan kelas 11 tentang bela negara, seperti itu. Jadi kalian coba mengingat kembali, merefresh materi ini, seperti itu ya. Bela negara itu ada di kalimat sikap dan tingkah laku kita, tingkah laku warga negara yang dijiwai rasa nasionalisme, kemudian berlandaskan Pancasila, Sila ketiga, dan UUD 1945 untuk menjaga apa? Untuk menjaga yang namanya kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara dari segala bentuk ancaman. Jadi kita clearkan terlebih dahulu nih, bela negara itu apa sih? Bela negara itu adalah tingkah laku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu bangsa, suatu negara dari segala bentuk ancaman. Nah, di sini ada kalimat ancaman. Nah, ancaman itu terbagi menjadi dua jenisnya. Ada namanya ancaman militer dan ada juga jenisnya ancaman non-militer. Mungkin kalau ancaman militer itu yang sering banget kita dengar adalah spionase. Apa itu spionase? Spionase itu artinya ingin mencuri rahasia negara lain, atau saya bisa menyebutnya adalah hacker. Ya, di sini ada kalimat hacker kayak gitu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sabotase. Sabotase itu adalah di sini ada kalimat merusak objek vital negara lain. Contohnya siapa? Contohnya adalah merusak pelabuhan, merusak kantor pemerintah, bandar udara, stasiun TV, atau apa sih namanya itu satelit. Nah, itu objek-objek vital negara. Nah, itu namanya sabotase. Yang ketiga, ada yang namanya agresi militer. Nah, agresi militer ini intinya adalah ingin menjajah kembali negara lain. Contohnya adalah Belanda pada saat agresi
militer Belanda 1 dan 2. Nah, kenapa Belanda datang lagi ke Indonesia? Karena menurut Belanda bahwa negara Indonesia itu belum diakui secara hukum. Jadi gini, kita merefresh. Syarat terdirinya sebuah negara atau unsur berdirinya sebuah negara itu ada dua. Ada yang namanya secara de facto dan secara de jure. Secara de facto itu adalah secara deklaratif atau pengakuan dari negara lain. Indonesia sendiri diakui sebagai negara itu pada tahun 1946 oleh Mesir. Dengan hal itulah makanya Belanda ingin menjajah kembali. Kenapa? Karena Indonesia belum diakui oleh negara lain. Makanya adalah peristiwa agresi militer Belanda 1 dan agresi Belanda 2. Seperti itu. Nah, agresi militer Belanda 1 itu membuat ibu kota negara berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Seperti itu, ya. Ini kalau dilihat dari segi sejarah. Kemudian kalau agresi militer Belanda 2 itu ibu kota negara kita dari Jogja berpindah ke yang namanya Bukit Tinggi dengan didirikan yang namanya PDRI. Apa itu Kak kepanjangan dari PDRI? PDRI ini adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, di mana ini yang memimpin itu adalah Amir Syafruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Seperti itu. Kalau invasi adalah kegiatan dari negara lain yang ikut campur urusan pemerintahan negara lain. Contoh, misalnya adalah invasi Amerika ke Irak atau misalnya Rusia ke Ukraina. Seperti itu. Ini namanya ancaman militer. Lalu kalau ancaman non-militer ini ada yang namanya Ipolek Sosbud. Apa itu Ipolek Sosbud? Ideologi. Nah, ancaman ideologi itu misalnya penyebaran ideologi liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberalisme itu adalah sebuah paham di mana individu itu diberikan sebuah kebebasan. Nah, itu namanya liberal. Dan yang kedua, ada yang namanya komunisme. Nah, di mana sebuah paham masyarakatnya atau individunya itu disamaratakan dan menilai bahwa agama adalah musuh terberatnya. Itu namanya komunis. Kayak gitu. Kalau di bidang politik, contoh ancamannya adalah kudeta. Kudeta itu apa sih Kak? Kudeta itu adalah menggulingkan pemerintahan secara paksa. Beda dengan yang namanya makar. Apa? Ada yang tahu nggak? Bedanya makar dengan kudeta itu apa? Coba. Saya mau dengar dulu nih. Apa bedanya makar dengan kudeta? Silakan kalian jawab. Coba. Apa bedanya makar dengan kudeta? Ayo. Kan pernah mendengar tuh istilah makar dan kudeta seperti itu. Kalau yang namanya sebenarnya hampir sama ya pengertiannya. Jadi intinya ingin menjatuhkan pemerintahan. Tapi posisinya adalah biasanya kudeta itu dilakukan oleh yang namanya militer. Itu namanya kudeta. Makar itu biasanya dilakukan oleh warga sipil. Kayak gitu. Ya. Contoh kudeta itu di Myanmar, di Mesir, itu namanya kudeta. Kayak gitu, ya. Ingin menjatuhkan pemerintahan seperti itu. Kalau di ancaman di bidang ekonomi, misalnya adalah monopoli perdagangan. Nah, monopoli perdagangan atau biasanya itu adalah budaya xenosentrisme. Pernah dengar nggak istilah xenosentrisme yang saya tulis nih? Apa itu xenosentris?
Ada yang tahu nggak? Adalah, ayo, xenocentrisme. Kurang tahu? Xenocentrisme? Kurang tahu Kak. Kurang tahu. Oke. Xenocentrisme itu adalah lebih menyukai produk luar negeri. Nah, ini adalah ancaman juga. Ya, betul yang dikatakan oleh Pak Jiun ya. Jadi, xenocentrisme itu adalah sebuah tindakan yang mana warga negara itu lebih suka dengan produk luar. Nah, kemudian dalam bidang sosial budaya, adanya paham westernisasi. Westernisasi itu apa sih, Kak? Westernisasi itu artinya dia meniru budaya barat. Nah, budaya barat bisa saja yang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Seperti itu. Ya. Nah, itu namanya westernisasi. Seperti itu. Nah, ini juga nih, ancaman dari dalam negeri, biasanya ada juga yang namanya separatisme. Separatisme itu adalah gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Apa contohnya? Contohnya adalah kelompok kriminal bersenjata. Kelompok kriminal bersenjata. Atau disebutnya dengan KKB. Seperti itu. Ya, betul ya yang dikatakan oleh Ardian. Nah, selanjutnya. Oke? Jadi kalau kita lihat iya, teroris juga bisa ya. Kalau kita lihat dari secara pengertian, bela negara itu ada kalimat, ada rasa cinta tanah air atau ada rasa nasionalisme. Kemudian ada juga rasa patriotisme. Apa kalimat patriotisme? Yaitu ada kalimat untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara dari segala bentuk ancaman. Ini yang namanya bela negara, seperti itu. Jadi orang yang melakukan bela negara sudah pasti ada yang namanya sikap nasionalis dan sikap patriotis, seperti itu ya. Nah, bentuk-bentuk ancaman ini adalah ada dua, ancaman militer dan non militer. Ini kalau kalian lihat lagi di buku PPKN kalian, ada di kelas 11 dan kelas 10 ada yang namanya ATHG. Ada yang tahu nggak apa itu kepanjangan dari ATHG? Ayo. ATHG. Lupa, Kak. Lupa. Oke, ATHG itu kepanjangan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Seperti itu, ya. Nah, ancaman itu yang mengancam kedaulatan kita. Kemudian hambatan itu intinya yang apa ya? Yang menghalangi niat kita. Sama juga dengan gangguan. Nah, kayak gitu ya. Jadi coba deh kalian buka lagi materi tentang ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih dasar hukum dari bela negara? Dasar hukum bela negara itu ada di dalam landasan IDIL. Ada 3 landasan ya. Ada landasan IDIL, ada landasan konstitusional, yang ketiga ada landasan operasional. Landasan IDIL itu sesuai dengan sila ketiga, yaitu tentang persatuan Indonesia. Seperti itu. Jadi kita lebih menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Itu namanya apa ya, sesuai dengan sila ketiga bela negara. Kalau landasan konstitusional ini dijelaskan di dalam 2 pasal.
pasal 27 ayat 3 tentang hak dan kewajiban dalam usaha bela negara. Jadi, bela negara itu adalah hak sekaligus kewajiban warga negara. Kalau 30 ayat 1 itu ngomongin tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Ingat ya, dalam usaha pertahanan negara. Nah, kalau landasan operasional ini dijelaskan di dalam undang-undang. Contoh, saya jelasin satu. Tiga deh. Undang-undang nomor 2. Undang-undang nomor 2 ini mengatur tentang kepolisian Republik Indonesia. Nah, di dalam undang-undang nomor 2 itu terdapat 9 bab, 45 pasal. Jadi, kalau kalian ingin bercita-cita menjadi seorang prajurit polisi, itu kalian sudah harus menghafal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Ini ngomongin tentang pertahanan negara. Nah, ada di dalam pasal 9. Contoh bela negara itu ada 4. Nanti akan saya jelasin. Kemudian ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Ini tentang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Sekedar informasi, dulu di zaman Orde Baru, polisi itu termasuk bagian dari TNI. Lalu pada saat reformasi ada yang namanya TAP MPR nomor 6 dan nomor 7, di mana TNI dan polisi itu harus dipisahkan seperti itu. Ya, coba deh kalian buka atau browsing di Google, benar nggak yang saya sampaikan? TAP MPR nomor 6 tahun 2000 dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran dan pemisahan TNI dan Polri, kayak gitu. Ya, makanya dulu itu nggak ada polisi, yang ada namanya ABRI. ABRI itu adalah kepanjangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya. Lalu unsur-unsur bela negara ada apa aja sih, Kak? Unsur-unsur bela negara, contohnya adalah cinta tanah air. Nah, contoh kegiatannya melestarikan kesenian daerah. Ini cinta tanah air. Atau lebih suka menggunakan produk dalam negeri. Jadi, contoh nih, ini saya ini ya. Contoh dari cinta tanah air itu bisa juga ada 3 ya. Ada menggunakan produk dalam negeri, ada melestarikan kesenian daerah, ada juga yang menjaga sumber daya alam. Menjaga sumber daya alam itu adalah misalnya melakukan reboisasi. Tahu nggak reboisasi? Apa itu reboisasi? Penghijauan. Ya, artinya menanam pohon kembali. Jadi apabila banyak pohon yang sudah ditebang, itu kita harus melakukan reboisasi. Atau kalau dalam bahasa ilmu geografi, dalam bahasa ilmu geografi itu mungkin ada anak IPS ya, ada yang namanya AMDAL. Apa itu AMDAL? Pernah dengar nggak istilah AMDAL? Ayo. Apa itu AMDAL? AMDAL itu kepanjangan dari analisis masalah dampak lingkungan ya. Jadi akibat dari misalnya kerusakan alam kayak gitu. Atau bisa juga membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari cinta tanah air. Kalau yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah semangat toleransi. Jadi kita itu
Indonesia itu sebuah negara yang beraneka ragam. Nah, beraneka ragam dari sukunya, agama, rasnya, adat istiadat. Jadi kita harus membutuhkan semangat toleransi. Toleransi itu artinya mau menghargai keberagaman. Keberagaman yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian, unsur yang ketiga adalah apa ya namanya itu ya, percaya kepada atau yakin kepada ideologi Pancasila. Percaya kepada ideologi Pancasila. Jadi contohnya adalah kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ada berapa butir? Nah, ada yang namanya 45 butir pengamalan Pancasila. Nah, kalau kita lihat, ada nilai Pancasila itu ada 3. Ada yang namanya nilai dasar, mungkin saya senggol lagi nih ya tentang Pancasila nih. Nilai dasar itu kalau pakai bahasa buku agak sedikit rumit ya. Cuman saya menyimpulkannya seperti ini. Nilai yang tidak bisa diubah, itu nilai dasar. Yang kedua, ada yang namanya nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah nilai yang ada di dalam batang tubuh UUD. Nah, 1945. Lalu yang ketiga, ada yang namanya nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, jadi yang harus kita amalkan adalah nilai praksis. Seperti itu. Lalu unsur bela negara yang keempat adalah rela berkorban atau patriotisme. Contohnya adalah lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Saya mungkin kalian bersependapat, berbeda pendapat pun nggak jadi masalah ya. Pandangan saya secara personal adalah patriotisme itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya patriotisme secara fisik. Contoh patriotisme secara fisik itu adalah gugur dalam dalam berperang. Jadi ketika kita berperang, kita tertembak, itu namanya sikap patriotisme, rela berkorban. Kemudian patriotisme yang kedua adalah secara materi. Contoh patriotisme secara materi adalah membayar pajak. Coba logika kalian terbuka. Apa sih namanya itu? Kenapa orang-orang kaya mau membayar pajak? Ya karena dia rela mengeluarkan uang untuk menikmati pembangunan nasional. Itu namanya patriotisme. Pertanyaan saya adalah, apakah kalian membayar pajak atau belum? Ayo. Apakah kalian itu termasuk orang yang membayar pajak atau bukan? Ayo. Ayo, kalian termasuk orang yang membayar pajak atau bukan? Ada 42 orang nih. Ayo. Bayar, Kak. Bayar. Apa buktinya kalian bayar pajak? Itu apa yang kendaraan itu, Kak? Kendaraan, pajak kendaraan. Tapi yang ngebayarin kan orang tua kamu, bukan kamunya sendiri. Ayo. Saya sendiri, Kak. Benar. Iya, Kak. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya yang ada di benak kita. Tapi Kak,
bayar pajak itu ada untuk orang-orang yang sudah memiliki penghasilan. Iya, betul. Memang bayar pajak itu untuk orang-orang yang sudah memiliki penghasilan. Tetapi apakah kita termasuk sudah membayar pajak atau belum? Jawabannya adalah kita bayar pajak. Apa buktinya? Saya mengatakan kalian sudah membayar pajak. Buktinya adalah kalau kalian ke Indomaret ataupun ke restoran makan di KFC, di McD, ada nggak pajaknya? Pasti ada pajaknya. Benar nggak? Coba. Benar, Kak. Benar, Kak. Nah, kalian beli pulsa, ada nggak pajaknya? Ada. Ada. Jadi kita harus memperluas pengertian dari membayar pajak itu bukan hanya untuk orang-orang yang sudah memiliki penghasilan, tapi juga bayar pajak itu adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia, baik yang punya penghasilan maupun yang tidak punya penghasilan. Seperti itu, ya. Nah, jadi bayar pajak itu kalau menurut saya pribadi ya, kalian boleh tidak sependapat dengan saya. Bayar pajak itu termasuk sikap patriotisme. Kenapa? Karena dia rela berkorban, mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk pembangunan nasional. Kalau misalnya saya sebagai orang kaya, saya punya uang 10 juta. Uang 10 juta itu bisa saya gunakan untuk berfoya-foya. Tapi karena saya lebih mengutamakan kepentingan bangsa, nah maka uang 10 juta itu saya alihkan untuk membayar pajak. Nah, apa bedanya pajak dengan retribusi? Apa bedanya? Ayo. Ayo, pajak dengan retribusi. Apa bedanya pajak dengan retribusi? Pajak itu adalah pungutan yang bersifat memaksa yang tidak bisa kita nikmati secara langsung, tapi kita bisa melihat hasilnya. Contoh, kita bayar pajak nih, tapi belum tentu jalanan di rumah kita itu diperbaiki. Tapi kita bisa menikmati, oh ternyata sekolahnya sudah gratis, ada rumah sakit, kita berobat lebih murah. Itu namanya pajak. Artinya pungutannya bersifat memaksa, tapi kita tidak bisa menikmati hasilnya secara langsung. Itu namanya pajak. Kalau retribusi itu pungutan dari daerah yang bisa kita nikmati secara langsung. Contohnya apa? Contoh dari retribusi adalah misalnya kita parkir di mall atau di Indomaret. Artinya apa? Ketika kita parkir di Indomaret, maka barang-barang kita itu dijaga. Seperti itu. Kita bisa merasakan seperti itu. Nah, ya. Jadi pajak itu pungutannya bersifatnya memaksa. Seperti itu. Kemudian unsur bela negara yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara bisa kita lihat dari kegiatan pos ronda. Nah, atau kegiatan, iya betul, retribusi damkar, betul. Ya, pos ronda. Pos ronda itu artinya kita memiliki kemampuan awal untuk melakukan bela negara. Nah, ini adalah unsur-unsur bela negara yang sering banget keluar. Seperti itu. Jadi pahamin konsep dari materinya, ya, seperti itu. Selanjutnya, apa sih Kak tujuan dari bela negara? Sudah jelas, tujuannya adalah mempertahankan kelangsungan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita sebagai manusia, kita kan mempertahankan hidup kita dengan cara apa? Kita mempertahankan hidup kita dengan cara kita makan, minum, bersosialisasi, itu namanya mempertahankan kelangsungan hidup. Kemudian melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki.
serta berbuat yang terbaik untuk negara kita. Ini namanya tujuan dari bela negara. Fungsinya adalah menjaga keutuhan wilayah, mempertahankan negara. Nah, bela negara itu juga termasuk panggilan sejarah. Jadi, bela negara itu sudah ada di dalam diri kita, panggilan sejarah kita. Kenapa? Karena kita melihat perjuangan para pahlawan yang telah gugur, maka kita sudah sepatutnya mempertahankan negara kita. Seperti itu, ya. Dan yang terakhir, fungsinya adalah bela negara itu adalah kewajiban. Kewajiban dari warga negara. Nah, ini manfaatnya ya seperti itu. Intinya ya manfaatnya untuk menumbuhkan sikap persatuan dan ada kalimat solidaritas seperti itu. Nah, sistem pertahanan negara kita itu dikenal dengan sis hankam rata. Ya. Sis hankam rata. Apa itu sis hankam rata? Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kerakyatan artinya pertahanan negara itu harus melibatkan warga negara tanpa terkecuali. Nah, ya, melibatkan warga negara. Lalu kalau kewilayahan artinya pertahanan negara itu harus melindungi seluruh wilayah NKRI dari Sabang sampai Papua, sampai Merauke ya, seperti itu. Lalu kesemestaan artinya pertahanan negara itu menggunakan strategi perang, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah dari sistem pertahanan negara. Ya, nanti bakalan di-share sama Kak Mamat ya. Selanjutnya, ada komponen bela negara, ada 3. Ada komponen utama, ada komponen pendukung, dan ada komponen cadangan. Salah ya, ini komponen cadangan. Nah, komponen utama itu adalah TNI dan Polri atau polisi. Tugas TNI itu adalah menjaga kedaulatan. Kalau tugasnya polisi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu bedanya. Ya. Kalau komponen pendukung siapa? Yaitu seluruh warga negara. Itu namanya komponen pendukung. Dan yang terakhir, komponen cadangan itu adalah sumber daya alam. Nah, ini adalah komponen dari bela negara. Lalu, yang terakhir adalah apa sih, Kak, contoh dari bela negara? Bela negara itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Yaitu yang pertama adalah belajar PPKN. Belajar PPKN itu termasuk salah satu bagian dari bela negara. Lalu yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Contoh, waktu kita di SMA, kita pernah mengadakan namanya LDKS, OSIS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Ada Jambore Pramuka. Kalau di lingkungan perguruan tinggi itu ada yang namanya MENWA, Resismen Mahasiswa. Kemudian bela negara yang ketiga adalah contohnya menjadi anggota TNI maupun menjadi anggota polisi. Dan bela negara yang terakhir adalah bela negara sesuai dengan profesinya. Saat ini saya itu sebagai guru PPKN di MAN 10 Jakarta. Nah, ini profesi saya sebagai seorang guru. Nah, kalian misalnya jadi seorang dokter, jadi seorang arsitek, jadi misalnya apapun lah, pelukis atau konten YouTuber, itu bela negara sesuai dengan profesi kalian. Kak,
Tukang ojek bela negara enggak? Tukang ojek pun termasuk bagian dari bela negara. Ya, seperti itu. Ya, karena dia sudah mengeluarkan jasa untuk mengantarkan kalian. Seperti itu. Nah, ini adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Sebenarnya sangat sederhana, tapi kalian harus memahami konsepnya seperti itu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Coba. Belum ada, Kak. Belum ada? Sudah jelas? Sudah. Coba saya tunggu. Izin nggak? Ya. Kalau membeli produk dalam negeri itu termasuk bela negara atau Cina tanah air, Kak? Nah, membeli produk dalam negeri itu sebenarnya adalah sikap cinta tanah air ya. Seperti itu. Kenapa? Ini berbeda Kak, dengan menggunakan. Iya, beda seperti itu. Nah, mana ya? Saya punya soal-soal supaya kalian ini. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, terima kasih ya. Siapa tadi yang bertanya? Krisna ya? Atau bukan? Iya Kak. Terima kasih Kak. Sebenarnya saya pengen bahas contoh soal tentang bela negara, Kak. Bentar ya. Oke, silakan Sanjaya. Selamat malam Kak, izin bertanya. Iya, selamat malam. Contoh fenomena agresi yang non tradisional sama yang tradisional itu apa ya Kak? Kalau boleh tahu. Contoh fenomena agresi yang tradisional maupun sama non tradisional. Yang kalau yang non tradisional itu kan kayak terorisme gitu-gitu kan Kak. Nah, kalau yang tradisional kan lebih ke dalam negeri ya. Nah, itu contohnya apa aja ya Kak kalau boleh tahu? Kalau contoh yang tradisional yang sudah saya jawab ya tadi ya, yaitu adalah gerakan separatis, itu tradisional. Atau contoh yang tradisional yang kedua adalah tawuran pelajar. Nah, itu salah satu kegiatan yang merusak atau yang merusak kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara kita. Itu ya. Jadi kalau yang tradisional itu yang ada betul yang dari dalam negeri, misalnya saja gerakan separatis di KKB, atau bisa juga tawuran pelajar, atau bisa juga penyebaran berita bohong seperti itu. Kenapa penyebaran berita bohong? Saya mengatakan itu ancaman karena akan merusak namanya persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Ya. Kalau itu Kak, penangkapan ikan secara ilegal itu termasuk yang non tradisional apa tradisional Kak? Kalau penangkapan ikannya itu dilakukan oleh negara lain, itu bisa saja yang non tradisional. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, saya mau kasih kalian unjuk soal terbaru yang saya mau buat. Nggak apa-apa ya Kak Mahmad ya? Saya kasih tahu soal saya, tapi saya nggak bakalan ngejawab. Ayo. Bentar, sebentar. Wah, ini dia. Sudah terlihat belum? Atau bentar ya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Masih saya tunggu.
Nah, ini adalah soal terbaru saya. Yang mana dulu ya? Mana ya? Sini. Nah, ini dia nih. Ayo, coba kira-kira jawabannya apa? Ayo, jawabannya nomor 23 apa? Enggak ada yang tahu? Nomor 23? Bola, Kak. B. Bravo ya? Musyawarah mufakat dan gotong royong. Nomor 9, coba. Bola, Kak. Bola, Kak. B. B jawabannya, Kak. B, Kak. Mana lagi ya? Ada lagi, sebentar. Bentar. Soal yang kayak gimana lagi ya bentukannya? Saya lagi oke, itu banyak deh, sebentar ya. Ini saya temukan di sebentar, ada nggak kayaknya? Nah, ini dia. Saya temukan di buku LKS ya, buku LKS PPKN. Kalian coba cari deh buku LKS PPKN kalian. Nomor 6. Ini kelas 10 nih. Jawabannya apa? Ancaman terhadap negara dalam Bravo. B. Bola, Kak. B, Kak. Bola. B, Kak. Tapi yang B juga benar, kewajiban. Ayo. Tapi yang E juga benar. Menjalankan agama dan kepercayaan kewajiban bukan? Kewajiban, Kak. Setiap penduduk ya, Kak? B lebih kompleks. Tapi B. Ingat ya, cara memahaminya ada di kalimat kewajiban warga negara terhadap negaranya. Baca nggak tuh? Terhadap negaranya.
Iya, Kak. bukan terhadap agama. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Seperti itu. Ya. Lanjut. 5. Soal di BKN kayak begini enggak? Soalnya pendek tapi opsinya banyak jebakan. Jawabannya B, Kak. B? Ya. Kenapa nggak milih yang E? Kenapa nggak milih yang C? Carly. D, Kak. B atau E atau C? B, Kak. B. Kenapa kamu jawab B? Ayo, punya alasan dong. Ayo. Apa sih arti penting? Itu cuma membela, tidak mempertahankan, sedangkan yang C itu hanya sebuah pemerintahan saja. Tapi yang E juga membela. Negaranya. Yang E juga membela. Ayo. Itu apa cuma menjaga Yang itu saja. lebih ke patriotisme sih, Menjaga Kak, menurut tidak. saya. Ada yang Udah masuk berbeda. pembela negara sih, Kak. Menjaga dari serangan musuh bukannya masuk ke patriotisme ya, Kak? Menjaga dari serangan musuh. Ayo. Jawabannya Kalau bela negara kan konsepnya kan disusun oleh perundang-undangan sama itu kan. jawabannya Mempertahankan esensi negara juga. susah ya. Ternyata. Kita lihat lagi. Sudah berganti belum ininya? Sudah ya? Nih, tujuannya adalah mempertahankan atau fungsinya adalah menjaga keutuhan, mempertahankan negara, panggilan sejarah. Kalau kita lihat dari soalnya yang tadi, ayo, apa sih arti pentingnya pembelaan negara? Nah, ini dia nih, arti pentingnya. Apakah mempertahankan harkat dan martabat warga negara? Kalau mempertahankan harkat martabat, berarti cuma mementingkan kepentingan individunya doang dong. Benar nggak? Ayo. Mempertahankan harkat dan martabat warga negara. Berarti jawabannya yang E, Kak, karena kan itu dari sebuah ancaman ya. Nah, itu dia. Kita Kalau yang C kan cuma pemerintah negara doang yang di itu. Nah, betul. Jadi jawabannya yang E, menjaga dari serangan musuh. Nomor 13. Yang mana? A, Kak. Atau E, Kak? A atau E? A. E. A, Kak. A.
Jawaban yang tepat adalah hampir sama ya dengan ini ya. Nah, di sini ingat nih, ada kalimat pembelaan. Berarti kalau ada kalimat pembelaan, kita pakai menggunakan bahasa Indonesia. Pembelaan itu artinya apa sih namanya tuh? Imbuhan ya, membela, benar. Jadi kalau yang namanya membela itu namanya untuk menjaga. Betul kan? Seperti itu. Kemudian kalau di sini ada kalimat upaya bela negara. Apa sih arti penting upayanya? Berarti jawabannya adalah yang ayam. Betul. Mempertahankan. Ingat ya, satu kalimat itu bisa banyak penafsiran yang berbeda-beda. Makanya hati-hati dengan soal-soal yang ngejebak ya, seperti itu. Di sini kan ada kalimat pembelaan. Apa bedanya pembelaan dengan upaya bela negara? Karena pembelaan itu sudah ada tindakan kita. Tindakan kita dengan cara apa? Menjaga dari serangan musuh. Benar nggak? Coba. Kalau saya salah tafsir ya, yang kalian pahami dan cermati, pembelaan itu sudah ada tindakan atau belum? Menurut kalian sendiri. Ayo. Pembelaan negara. Sudah kan? Sudah. Seperti itu. Nah, makanya arti pentingnya adalah untuk menjaga dari serangan musuh. Seperti itu. Oke, supaya lebih ini lagi. Nomor 3. Nomor 3. D, Kak. Atau D. 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 Kalau yang B itu udah dicangkupi yang ke D, Kak. Lebih kompleks yang D. Kan kalau D itu lebih ke keseluruhan sih Kak, nasional kan. Kalau lindungi segenap bangsa dengan seluruh tumpah darah kan Bola, lebih Kak. ke D atau D? Apa sih tujuan pertahanan? D. D. Kalian sampai sini dulu deh. Ini soal yang sederhana yang saya temukan di soal buku LKS. Simpel nggak soalnya sebenarnya? simpel, tapi kemungkinan ada 2 jawaban sih Kak yang bisa membuat bingung juga. Iya kan? Jadi ya inilah sebenarnya soal HOTS itu lebih ke apa ya? Mungkin pertanyaannya singkat, tapi opsinya yang ngejebak. 7. Pertahanan. Belum pinu kasih nyala kompor toh? Kandamu kasih nyala. Apa tujuan pertahanan? D. Ya, menjaga keutuhan wilayah NKRI. Kalau sedangkan yang B itu sudah dicangkupi oleh D, Kak. Jawabannya C. Mewujudkan stabilitas nasional sehat dan dinamis. Wah. Tujuan pertahanan itu adalah untuk keutuhan wilayah, betul. Ya. Nah, nomor 26. Yang mana coba? C. 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 Ada yang E nih jawabnya nih. Ayo, kenapa? Kepentingan pribadi aja. Egois. Ralat. Jadi yang benar? C. Yang C. Yang betul ya. Kenapa yang A salah? Karena ada kalimat budayanya sendiri. Kenapa yang B salah?
karena mengutamakan pendekatan non-militer. Nah, berarti nilai yang mendasari upaya bela negara, masih ingat nggak tadi? Unsur bela negara yang paling pertama adalah ada rasa kecintaan terhadap tanah airnya. Ya. Jadi jawabannya yang C. Ini tentang Pancasila. Ini Pancasila juga. Ini Pancasila. Ini tentang pemerintahan. Nah, yang kayak begini keluar nggak menurut kalian? Ayo coba. Keluar. Keluar nggak? Keluar kan? Nah, jadi jawab dulu deh. Ini apa? Nanti saya kasih bocoran. Mahkamah Agung, Kak. Mahkamah. Mahkamah Agung. Konstitusi, Kak. Konstitusi ada di undang-undang, Kak. Kak. Waduh. Siapa nih? Handphone siapa nih? Itu siapa yang nelpon itu? Handphone saya apa handphone siapa ya? Oh, Ayo. Bukan Ayo, punya saya. siapa tuh? bukan. Apa Nah, Pak Mingguan di tuh? sini ada Telepon pacar kalimat itu. memberikan putusan. Nah, coba kalian buka undang-undangnya, ada di dalam pasal 7B. Tata cara pemberhentian presiden. Yang mengajukan usul pemberhentian adalah DPR. Yang memberikan putusan bersalah atau tidaknya presiden itu adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Yang memberhentikan presiden adalah MPR. Seperti itu. Coba buka lagi pasal 7B UUD 1945. Seperti itu. Nah, coba nih nomor 22. Jawabannya? Soal hafalan ini ya, Kak? Bukan hafalan. Ya, mendingan hafalan atau penalaran menurut kamu? Penalaran. Ini hafalan, Kak? Bukan hafalan lah, tapi jawabannya imunitas. Bola, Imunitas. Kak. Bola. Bola, kenapa bola? Suka main bola kah? Enggak, yang bola, Kak. Imunitas. Jawaban yang tepat adalah Bola. yang BB. Imunitas itu artinya seorang anggota DPR tidak dapat dituntut pada saat di dalam persidangan. Betul, ya. Nah ini hafalan. Indah. Jadi sebenarnya soal-soal kalian itu saya kasih tahu nih ya bocorannya. Soal TWK kedinasan itu tidak jauh berbeda dengan soal yang ada di buku PPKN, tapi diubah lagi bentuknya, diolah lagi. Nah, perlu kalian ketahui yang ngebuat soal SKD itu bukan BKN-nya langsung, tapi yang ngebuat soal SKD adalah dosen-dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi BKN akan melakukan MOU. MOU itu sebuah perjanjian dengan salah satu perguruan tinggi untuk membuat soal SKD.
Nah, dosen yang sudah paham betul dengan mata kuliah PPKN, dia akan mencari referensinya dari buku-buku PPKN kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Seperti itu. Coba deh, kalau kalian cermati, sebenarnya sama semua kan bentuknya dengan soal-soal yang ada dari buku PPKN kelas 10, 11, dan 12. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Izin bertanya, Kak. Apa Ya. kemungkinan TWK-nya tentang soal-soal yang terkini atau yang viral, Kak, yang di Indonesia? Kalau untuk TWK-nya yang terviral sih mungkin ada beberapa ya. Karena range-nya itu misalnya saja berapa persen dari soal, kan ada bagiannya tuh, ada tentang nasionalisme, bela negara, integritas, pilar negara, serta bahasa Indonesia. Mungkin isu yang terkini di submaterinya integritas. Nah, atau misalnya bisa saja nih Presiden Joko Widodo misalnya memberikan pendapat mengenai bahwa tahun 2023 Indonesia akan mengalami bahaya resesi ekonomi global. Dalam hal ini, dalam ketatanegaraan Indonesia, pernyataan presiden tersebut itu sebagai A, kepala negara, B, kepala pemerintah, C, sebagai pengamat ekonomi atau apa kayak gitu. Mungkin saja seperti itu. Atau bisa saja tentang sebuah masalah tentang kebinekaan. Misalnya apa ya tentang masalah kebinekaan? Tentang kebinekaan, misalnya tentang kebudayaan pernikahan. Nanti deh, sebenarnya saya pengen bocorin soal tentang kebinekaan, cuman saya nggak bawa bukunya hari ini. Jadi mungkin next time aja lah ya. Saya akan membocorkan. Mungkin bisa dijadikan ini kali ya, Kak Mamat, apa namanya itu, soal latihan di Hore Digital ya, seperti itu. Nah, kalau kita, karena kita mempelajari lebih lanjut ya, tentang, kalian pelajarin aja nih, tentang materinya integrasi nasional, kemudian persatuan dan kesatuan di kelas 12, kemudian nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan, kemudian wilayah, kayak begitu. Nah, peran Indonesia biasanya keluar juga tuh tentang perjanjian internasional. Apa contoh peran Indonesia dalam organisasi apa gitu. Tahun ini yang keluar adalah Komisi Yudisial itu, apa yang melatar belakangi Komisi Yudisial, seperti itu. Nah, itu ada tuh dijelasin tuh. Ya. Makanya kalian perlu banyak-banyak latihan soal maupun latihan membaca ya, seperti itu. Nah, nih kayak begini nih. Coba jawab. Terakhir, nomor berapa nih? 31. Ayo. Nomor 31. Dodol, Kak. D, Kak. B. D, Kak. Dodol, Kak. Dodol. D. Dodol. Tapi yang A benar juga. Tetap D, Kak. Tetap D.
Dia lebih kompleks. Di sini dibutuhkan kerjasama dari masyarakat. Bahaya terorisme nih untuk mengantisipasinya, mencegah. Berarti jawabannya yang D, betul. Nah, ini nasionalisme nih. Ini nasionalisme. Nah, ini juga sama. Nah, ini dia nih. Terakhir banget. Nah, karena saya lagi ada di luar ya, belum pulang ke rumah nih. C, Kak. Oke. C. Ayam. 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 Dikembangkan dalam mempertahankan kemerdekaan adalah yang C. jawabannya adalah yang ayam. Betul. Melaksanakan pembangunan. Ini harus kita kembangkan. Makanya dengan cara apa tadi? Membayar pajak. Masih ingat nggak tadi? Ingat nggak tadi yang saya katakan? Ingat. Seperti itu. Ya. Jadi melaksanakan pembangunan bisa dilakukan dengan semangat nilai patriotis. Ya gitu. Oke? Ini sila nih, pengamalan Pancasila. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini juga sama. Oke, mungkin itu aja ya. Karena sudah malam juga, saya kembalikan share lah Bang semua soalnya. Ya, nanti di-share sama Kak Mamat ya, seperti itu. Silakan Kak Mamat, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Oke, buat yang tanya mengenai materi pembahasan sama recordnya, untuk record diupload ke channel YouTube-nya Hore Digital. Ya, Kak Yoga. Terima kasih Kak Yoga. Selamat malam. Oh ya, buat yang nanya recordnya, nanti recordnya akan diupload di channel YouTube-nya Hore Digital. Abang akan uploadnya di besok siang ya, karena paginya upload dulu yang kegiatan Zoom tadi sore ya, Zoom TWK juga tentang Pancasila. Kalau yang ini sekarang tentang bela negara. Jadi pagi ngupload yang tentang Pancasila dulu, dan nanti siangnya baru yang tentang bela negara yang sekarang ini. Terus untuk materinya nanti akan diupload dan di-share di grup Bimbel Hore Digital yang grup premium atau grup berbayar, baik yang grup premium Hore Digital sama grup berbayarnya yang kolaborasi Bimbel RSA sama Hore Digital. Kalau untuk latihan soal di-share ke umum kok. Untuk sama pembahasannya untuk kayak TWK 10 sama TWK 11 kemungkinan minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Buat yang mau join ke grup-grup diskusi dan grup belajar dari yang binaan Bimbel Hore Digital, bisa DM aja ke Hore Digital. Nanti akan dikasih link grupnya. Karena nanti di grup belajar sama grup diskusi akan diinfokan mengenai latihan soal, info tryout, dan juga kegiatan live teaching. Tapi untuk tema live teaching sama request kegiatan live teaching itu hanya dilakukan di grup berbayar sama grup premium. Sedangkan untuk yang grup diskusi umum sama grup belajar umum yang gratis, itu hanya bisa mengikuti kegiatan live teachingnya dan juga bisa mengerjakan soalnya. Tapi untuk file pembahasan sama materi request soal tidak bisa ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang nanya masalah tryout gratis,
kemungkinan Horizal akan ngadain tryout gratis di bulan Maret atau kalau nggak di bulan Februari di bulan depan. Dan nanti diinfokan di grup belajar sama grup diskusi. Tuh. Gitu. Oke, kita aja infonya. Semoga bisa dipahami. Untuk info lanjut bisa aja DM IG Warga Digital atau chat ke WA admin di 0813 8753 4593. Oke. Dan cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Mbak. Ya. Oke.